Jadi untuk mengcopy di aplikasi Kurikulum Merdeka, kita pilih file yang akan kita copy-nya ya. Contoh saya akan mengcopy kelas 4 ya. Nah, ini saya ambil dari data Dapodik. Kemudian selanjutnya ya, kita klik kanan atau Ctrl C, kemudian kita pilih data siswa, kemudian Ctrl Alt V ya, supaya dapat dipaste. Assalamualaikum sahabat OPS, semoga sehat selalu. Sahabat guru juga semoga sehat selalu. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi rapot Kurikulum Merdeka untuk jenjang SD ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mempaste atau data yang di Kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana mengisi. Jadi pertama kita isi dulu profil sekolah ya. Saya percepat aja karena supaya tidak lama ya, tidak membuat Anda kesal. Kita yang pertama kita isi dulu profil sekolahnya. Kemudian masukkan data kepala juga gurunya. Selanjutnya, aduh mohon maaf, ada motor lewat. Nah, kalau sudah gini kita sudah lengkap data profilnya, tinggal kita mengisi pelajarannya. Karena di sini yang diajarkan cuma seni rupa dan pelajaran muloknya itu bahasa Inggris, jadi saya masukkan ini ya. Selanjutnya kita copy tanggal lahir dan tahunnya. Di sini kita pakai trik yang tadi, yang di awal, Ctrl Alt V secara bersamaan. Nah, kalau sudah gini, karena saya akan mau mencontohkan satu saja dari sekian banyak anak, saya akan mengubah ini, kita tambah Tasikmalaya ya, Tasikmalaya, kemudian tanggal, bulan, kemudian tahunnya. Nah, ini. Nah, begitu saja kita tinggal menyesuaikan gitu ya. Jenis kelamin, contoh di sini laki-laki, saya ketik. Nah, di sini kita pilih agamanya Islam. PAUD. Kita pilih pendidikannya PAUD gitu ya. Ya, supaya tidak terlalu lama saya akan percepat kembali. Intinya langkah kedua kita harus mengisi dengan lengkap data siswa, identitas siswa ya. Kita harus lengkapi ini. Jangan sampai tidak diisi ya. Begini supaya cepat, jadi kita mengambil dari data Dapodik ya. Minta kepada siapa? Ke OPS, minta data PD begitu kalau mau cepat mengisinya, karena kalau ditulis satu-satu itu akan memakan waktu yang sangat lama, sementara kita dikejar kalender pendidikan, bukan kalendernya yang mengejar kita tapi waktunya gitu. Seperti itu. Setelah mengisi data apa itu, data peserta didik, kita biasa Ctrl Alt dan V secara bersamaan, kemudian pilih Values ya, supaya
tidak salah. Nah, kalau sudah mengisi data siswa, identitas siswa, kita pilih mapel yang akan kita ajarkan. Nah, di sini karena kata ibu wali kelasnya muatan okalnya 1 yaitu bahasa Sunda, kita masukkan di sini nanti. Contoh saya memasukkan nilai. Awas di sini kalau contoh memasukkan nilai agama. Nah, di sini jangan sampai salah pijit, ini dimasuk di agama Hindu. Kalau mau Islam, nah di sini karena contoh saya kasih nilai ini 1 ya, 1 saja. Nah, seharusnya bagaimana? Ini diisi semuanya sampai TP 20. Saya baru sampai TP 10. Silakan. Yang penting di sini sumatif akhir semesternya, baik itu tes tulis non tulis, kita masukkan. Nantinya akan ngelink ke sini ke deskripsi ya. Mohon maaf jika penjelasannya tidak jelas ya, maklum karena suasana sedang tidak sehat gitu ya. Nah, ini setelah kita masukkan, itu cara untuk memasukkan nilai di 1 saja ya. Saya kasih contoh sekali lagi, contoh di sini 70 ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Nanti kalau lama-lama kan akan bosan gitu ya. Sementara saya kan bukan pelawak atau bukan humoris yang bisa membuat Anda selalu tertawa gitu. Ini contoh cara memasukkan nilai ya. Setelah semua nilai kita masukkan, nah ya, baru melangkah ke selanjutnya. Nah, di sini saya akan seni pilihannya bahasa Inggris, kemudian meroknya bahasa Sunda ya. Di sini kan tidak ada bahasa Sunda, ada juga merok 1, merok 2, merok 3 dan merok selanjutnya. Ya, merok 1 kita isi bahasa Sunda ya, kalau di Jawa Barat, kalau di Jawa Tengah bahasa Jawa, mungkin gitu ya. Nah, ini deskripsinya bagaimana kalau bahasa Sunda ya. Di sini saya belum masukkan, kalau sudah masuk itu pasti akan ada warnanya gitu ya. Salah, bukan di sini masukinnya. Kalau bahasa Sunda kan itu muatan lokal, bukan seni pilihan. Jadi masukinnya di bawah ya. Nanti contoh saya akan memasukkan deskripsi ya, karena saya tidak tahu TP dan CP-nya yang dimasukkan. Nah, sumatif tujuan pembelajarannya saya tidak jelas, nanti oleh wali kelasnya akan dimasukin ya. Kalau sudah seperti ini, karena saya mau memberi contoh mengerjakan 1 saja ya, cuma 1 yang saya kerjakan. Nah, kalau mau ngeprint di sini ada pilihannya piagam. Nah, kita cek, wah belum ada muatan lokal ya. Jadi harus kita mengisi dulu nilainya. Tapi di sininya belum ada. Nah, ini sudah ada Bos. Tapi di sininya deskripsinya tentang bahasa Inggris. Kita ubah ya sesuai dengan CP dan TP yang diajarkan di sekolah kita ya. Ini untuk membatasi, kalau lingkup materinya misalkan cuma 4 ya, mau apa dikata 4 yang akan menampilnya gitu ya. Saya kasih contoh memasukkan lingkup materi dan tujuan pembelajarannya. Ini untuk bahasa Inggris ya, bukan bahasa Sunda. Di sini saja saya kasih contoh ya, agar tidak membuat Anda pusing.
Saya akan percepat kembali. Nah, karena ini saya akan mengambil data dari raport semester 2 tahun kemarin ya. Nah, saya akan mengambil data dulu dari raport semester 2 kemarin ya. Di sini untuk contoh ini ya, untuk contoh memasukkan data lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Sengaja saya percepat supaya tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama kapan Anda ngerjain rapotnya. Cuman kalau sudah dikasih contoh, mungkin ada gambaran sedikit buat Anda untuk bagaimana supaya tugas kita sebagai guru di akhir, yaitu menyusun raport. Kalau bisa membuat aplikasi raport, tapi kalau belum bisa seperti saya ya, kita gunakan yang buatan orang lah. Kita kan cuma makhluk yang suka ngopi gitu ya, dan jarang mengeluarkan ide atau pikiran kita sendiri. Kita sukanya mengedit tapi mengedit juga harus ada seninya, dalam artian jangan sampai persis sama dengan yang kita tiru atau tiron atau contek ya. Nah, ini aplikasi raport buatan Bapak dari mana ini ya, tapi ini datang dari Bapak OPK saya ya, katanya dari dinas ya. Ini yang mungkin disetujui oleh dinas kabupaten saya, jadi dipakai lah. Mudah-mudahan anda juga sama gitu di kabupaten yang lain seperti ini. Kalau SMP bagaimana? Nah, itu dengan e-raport yang ada di Dapodik ya. Setelah kita mengisi lingkup materi, tujuan pembelajaran dan lain-lain, nah, kita bisa mengeprint raportnya ya. Begini, jadi sama seperti tadi, Ctrl Alt, kemudian secara bersamaan dengan V. Nah, kalau untuk ngeprint yang ngopi yang seperti ini atau mengcopy yang seperti ini, itu munculnya akan teks. Kita pilih teks aja ya. Jika Anda mengalami kesulitan, di aplikasi ini sudah ada WA, YouTube dan lainnya yang bisa Anda tonton dari pembuat aplikasi ini. Contoh di sini saya masukkan yang bahasa Sunda 70 ya. Kenapa tidak muncul? Karena tadi dimasukinya di kolom bahasa Inggris, harusnya di bahasa Sunda ya. Nah, gitu aja. Nanti Anda kalau sudah melihat sendiri mungkin akan bisa. Ini karena saya mau mengambil contohnya cuma satu. Nah, ini bahasa Sunda belum, bahasa Inggris sudah ya. Nah, ini nanti bisa kita kita perbaiki ya. Kita masukin nilai yang bahasa Sunda di sini ya, sumatif akhir semesternya, yang non tes dan tesnya. Ini sudah muncul deskripsinya. Apakah sudah bisa di print raportnya? Kita lihat dulu. Nah, di sini kan, di sini ya, untuk mengecek datanya. Jangan kalau mau mengatur halaman, kita pilih atur halaman yang dekat tanda tanda tanya. Kemudian kita pilih ganti foto, kita klik ganti foto, kita pilih foto yang akan kita unggah. Nah, ini akan masuk kan. Nah, di sini kan lingkupnya akan muncul ini ya.
seni kalau diajarkan semuanya bisa kita masukkan. Nah, catatan untuk mengisi catatan guru ekstrakurikuler sakit kehadiran itu kita pilih yang ini, kolom ini catatan ya. Contoh di sini saya akan masukkan ekstrakurikulernya pramuka ya. Deskripsinya bebas, tapi kita bisa lihat ya. Di mana lihatnya? Di kurikulumnya ya, untuk pramuka yang diajarkan oleh pelatih pramuka apa saja gitu. Tinggal kita minta ke pelatih pramukanya apa saja deskripsi untuk anak-anak golongan penegak ya, kelas 4 di sini kan. Kalau sudah mengisi ekstrakurikuler, kalau ekstrakurikulernya banyak bisa dimasukkan di ekskul 2, misalkan olahraga, di ekskul 3 misalkan tari gitu ya, bisa itu. Tidak hanya pramuka. Cuman di sini saya memberi contoh hanya mengisi pramuka karena pramuka itu ekstrakurikuler yang wajib untuk jenjang SD gitu ya. Aduh, lupa wayanya. Jadi cara mengkopinya itu biasa Ctrl Alt V, kemudian kalau gitu kan lama, satu-satu lama ya. Jadi kita bisa buka Excel selanjutnya itu. Nah, bisa gitu juga seperti itu ya. Langsung dari sini juga ngopinya. Nah, karena saya membuat contoh satu. Nah, di sini contoh Acep Sandy ya. Saya kasih contoh satu saja. Kalau semuanya 31 saya kerjakan semuanya, nanti ada yang salah. Wali kelasnya nanti akan menyuruh saya untuk memperbaiki. Jadi saya mengajarkan ulang, saya cuma kasih contoh satu saja. Sebetulnya wali kelas yang saya kerjakan orang rajin, tapi katanya belum paham 100% tentang aplikasi yang terbaru. Katanya minta videonya, Pak Ali. Ya, saya kerjakan satu saja. Nah, untuk kenaikan keterangan naik dan tidak naik, jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk 2 semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau mau semester ganjil kita pilih satu, kalau mau semester genap kita pilih genap. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini kan ekstrakurikulernya, kemudian catatan gurunya seperti ini, kehadirannya seperti ini, dan ini bisa kita tanda tangan. Mungkin segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salahnya tetap dari saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.